Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya berdiri tegak sebuah museum yang menyimpan warisan perjuangan pahlawan nasional W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Museum ini memajang sejumlah peninggalan W.R. Supratman, termasuk diantaranya teks asli lagu Indonesia Raya, replika biola, dan baju saat mengikuti Kongres Sumpah Pemuda. Di museum ini yaitu riwayat hidupnya dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Perjalanan hidup dari Jakarta, Makassar sampai Surabaya. Peninggalannya sendiri ada yang dipajang di sini, Pak, mungkin? Peninggalannya lebih ke duplikat biola, ada duplikat baju juga, dan naskah asli. Surabaya ada Farah Manhila di sana. Farah, silakan informasi apa yang bisa disampaikan dari Museum W.R. Supratman di peringatan Sumpah Pemuda hari ini? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, rasanya tak lengkap jika saya tidak mengajak Anda untuk kilas balik bagaimana perjuangan para pemuda kala itu, termasuk W.R. Supratman, sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat ini pemirsa, saya sudah berada di Museum W.R. Supratman. Ini adalah lokasi yang menjadi tempat tinggal kurang lebih dalam 1 tahun terakhir W.R. Supratman sebelum kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi ini. Lokasi ini yang kemudian dijadikan sebagai bangunan cagar budaya, dan Anda bisa lihat di depan rumah berdiri kokoh patung W.R. Supratman sambil memegang biolanya, yang ini juga menjadi ciri khas dari W.R. Supratman, sang piawai, pengguna biola dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kali ini pemirsa, saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam museum dan melihat bagaimana perjuangan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh W.R. Supratman di tempat ini. Di sini, begitu masuk, Anda bisa langsung melihat bagaimana pakaian yang dikenakan oleh W.R. Supratman kala itu begitu menghadiri Kongres Pemuda sebelum kemudian semangat Sumpah Pemuda ini digelorakan. Dan untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana sosok W.R. Supratman, pemirsa, saya juga akan ajak Anda untuk berbincang dengan Mas Arief selaku penjaga museum yang setiap hari berada di sini, ya Mas, ya, untuk menceritakan kepada para pengunjung bagaimana perjuangan W.R. Supratman. Mas Arief, ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, bisa nggak diceritakan bagaimana perjalanan W.R. Supratman dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini? Apa saja yang dilakukan W.R. Supratman yang juga merupakan para pemuda kala itu, Mas? Baik, jadi tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, beliau itu setelah selesai menciptakan lagu kebangsaan, akhirnya lagu itu kayak diperdengarkan untuk pertama kalinya di acara itu. Dan yang mana saat itu karena banyak pengintai Hindia Belanda, jadi beliau agak hati-hati
Lalu disarankan oleh pimpinan Kongres yang bernama Pak Sugondo Joyo Puspito itu untuk bagaimana kalau diperdengarkan secara instrumental atau tidak pakai lirik. Setelah dapat giliran, kemudian beliau mulai membuka kotak biolanya, lalu mulai mengambil dan dimainkanlah lagu Indonesia Raya itu pada waktu itu. Setelah dimainkan, para peserta kongres ini udah kayak tertegun bagaikan tugu, lalu hatinya bergetar, jiwanya menggelora, dan semangat juangnya tinggi. Kemudian setelah itu, saat itu pula lagu Indonesia Raya ini jadi Mas, ini geser ya Mas ya, kita sambil bercerita sambil mengelilingi bagaimana Museum W.R. Supratman yang sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar begitu ya Mas ya. Ini saya juga melihat ada beberapa dokumentasi dan juga gambar-gambar dari W.R. Supratman yang kala itu juga kalau nggak salah pernah bertemu dengan Soekarno begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Soekarno kepada W.R. Supratman kala itu setelah mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya? Nah, yang mana pada tahun 1929 setelah lagu Indonesia Raya diperdengarkan, kemudian dibikinlah pamflet atau lembaran kertas kecil-kecil gitu untuk disebarluaskan gitu kan dari seluruh pelosok tanah air. Setelah itu PNI atau Partai Nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh Pak Soekarno itu juga langsung kayak memberikan ketetapan gitu loh bahwa lagu Indonesia Raya ini layak untuk dijadikan lagu kebangsaan karena memang saat itu juga belum ada lagu kebangsaan. Setelah itu ketika Pak W.R. Supratman ini jadi seorang wartawan, beliau itu sempat meliput sebuah persidangan di Volkskat atau pengadilan pada waktu itu di pengadilan. Akhirnya beliau itu ketemu dengan Pak Insinyur Soekarno, lalu sama Pak Insinyur Soekarno itu kayak diajak jabat tangan, kemudian sembari kayak disemangatin gitu, bilangnya itu kayak teruslah berjuang Bung demi bangsa ini, seperti itu. Mas, saya juga mendengar bahwa Pak W.R. Supratman ini ya saat memperdengarkan lagu ini kan menggetarkan jiwa banyak masyarakat ya Mas ya. Tapi rupanya ini juga menjadi sebuah ancaman bagi orang-orang Belanda kala itu. Mungkin boleh diceritakan bagaimana perjuangan W.R. Supratman untuk melawan itu semua? Yang mana memang betul setelah beliau menciptakan lagu kebangsaan ini oleh pemerintah kolonial, tepatnya Hindia Belanda itu sempat kayak diberikan julukan sebagai seseorang atau aktivis yang berbahaya juga gitu kan. Untuk itu akhirnya beliau itu sempat sering kayak diawasi, diintai kayak gerak-geriknya gitu kan. Lalu beliau juga sempat dipanggil saat itu oleh Dewan Volksraad atau sekarang mungkin DPR gitu kan untuk ditanyai maksud dan tujuannya menciptakan lagu kebangsaan itu apa. Kemudian oleh pemerintah Belanda lagu itu sempat dilarang gitu kan. Kemudian bilang ke penciptanya bahwa lagu itu sebetulnya boleh dinyanyikan tapi dengan satu syarat, tidak boleh di muka umum atau mungkin di sebuah ruangan yang tertutup. Lalu tidak boleh dicantumkan sebuah kalimat kata merdeka pada waktu itu kayak merdeka seperti itu. Dan setelah itu di mana beliau pergi bertindak selalu diintai dan diikuti. Dan akhirnya Pak W.R. Supratman kemudian pindah ke Surabaya, kemudian menjalani sisa hidupnya begitu ya Mas ya, dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Dan yang menarik pemirsa, saya juga bisa melihat semacam surat wasiat atau pesan terakhir dari W.R. Supratman yang menyebutkan bahwa ia telah berjuang semampunya termasuk melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih banyak Mas Arief atas informasinya, dan ini juga sekaligus menjadi informasi bagi Anda pemirsa bagaimana perjuangan W.R. Supratman dalam menggelorakan semangat pemuda masyarakat Indonesia kala itu hingga muncullah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Museum W.R. Supratman. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya baik, terima kasih Farah Manhila dari Museum W.R. Supratman di Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Putri Sofia di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.